Lina, sebuah nama yang seharusnya berarti air jernih, hidup di desa dengan kecantikan yang justru terasa seperti kutukan. Di usianya yang baru 25 tahun, ia telah menyandang gelar janda kembang dari desa lereng bukit itu. Wajahnya, perpaduan sempurna antara pahatan alami dan menggandakan mata yang menyimpan ribuan cerita, memang tak tertandingi bahkan oleh gadis-gadis kota yang selalu ia lihat di layar televisi. Di pedesaan miliknya dibesarkan, usia 18 adalah batas lumrah untuk menjadi rumah tangga. Jika lebih dari itu, gelar perawan tua mulai mengancam. Lina menikah muda, di usia 17, sesuai norma yang berlaku. "Cantikmu itu terlalu mahal untuk desa ini, Lin," sering Sutoyo, suami dulu, berujar dengan nada bangga bercampur putus asa. Namun, kecantikan bukanlah mata uang. Rumah tangga Lina runtuh bukan karena perselingkuhan, melainkan karena kejamnya kematian ekonomi. Hutang menumpuk, sawah tak lagi menghasilkan padi sebanyak dulu, dan Sutoyo memilih lari ke kota, meninggalkan Lina bersama Sesa, putri yang cerdas dan baru berusia 6 tahun, siap memasuki bangku sekolah dasar. "Sesa harus sekolah, Bu. Yang tinggi," pinta Sesa suatu malam, wajah kecilnya bersinar di bawah cahaya lampu minyak. "Pasti, Nak, pasti." Lina memeluk erat Sesa, janji itu terasa seperti beban bertonton di pundaknya. Tak lama setelah Sesa berusia 6, desa mereka dilanda bencana dahsyat. Hujan 3 hari 3 malam, disusul suara gemuruh seperti gunung yang runtuh, banjir bandang datang, membawa lumpur tebal yang menelan habis semua. Sawah, kebun cengkeh kecil, bahkan sebagian rumah peninggalan orang tua, semuanya hilang dalam semalam. "Sudah habis, Lin. Kita harus makan apa besok?" rintih Makranti, tetangga sekaligus saudara jauhnya. Lina hanya menatap kosong ke arah lumpur yang kini menjadi lautan coklat. Mata pencahariannya, satu-satunya alasan ia bertahan di desa, telah direnggut. Dia harus pergi, demi Sesa. Keputusan dibuat, Lina menjual sisa perhiasan warisan ibunya, gelang tipis dan sepasang anting, hanya cukup untuk angkutan bis sekali jalan menuju Jakarta, kota yang katanya menyimpan jutaan peluang. Kota Jakarta menyambut Lina dengan bau busuk sampah, asap kendaraan, dan teriakan klakson yang memekakkan telinga. Kontras sekali dengan udara segar dan suara gemericik udara di desanya. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga PRT melalui seorang kenalan, di sebuah rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah. Rumah itu adalah istana kaca. Gerbang tinggi, mobil-mobil mewah berjejer, dan kolam renang biru yang tampak seperti permata di tengah taman yang terawat. Pemiliknya adalah pasangan suami istri, Darus, seorang pengusaha kontraktor besar, dan Sutiah, istrinya, seorang wanita karir yang sibuk dengan jadwal rapat dan bepergian ke luar negeri. Lina ditugaskan sebagai PRT dalam, fokus pada kebersihan kamar utama dan dapur. "Kamu Lina kan? Ingat, di sini jam kerja ketat, bersih, cepat, dan tak terlihat," kata Sutiah pada hari pertama, tanpa senyum, matanya menilai kecantikan Lina dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu beralih ke ponselnya. "Tak terlihat." Lina mencatat kata itu. Sutiah jelas tak nyaman dengan kecantikan Lina, meski ia berusaha keras menyembunyikannya di balik sikap arogan. Darus, suaminya, muncul beberapa jam kemudian. Pria parubaya, rapi, dengan aura kekuasaan yang kental. Tatapan yang tajam sempat terlintas pada Lina. "Nama kamu siapa?" tanya Darus, suaranya berat, menginterupsi Sutiah yang sedang menelepon. "Lina, Tuan," jawab Lina sambil menunduk sopan. Ia merasakan panas menjalar di pipinya, sebuah sensasi yang sudah lama ia lupakan sejak perpisahan dengan Sutoyo. Sutiah menutup telepon dengan kasar. "Darus, ada rapat mendadak, ayo." Mereka pergi. Rumah itu kembali sepi. Kemewahan yang luar biasa, namun diselimuti kesunyian yang mencekik. Lina,
yang biasa dengan tawa riuh tetangga dan kicauan burung, merasa seperti burung yang baru saja masuk ke sangkar emas. Beberapa bulan berlalu, rutinitas terbentuk, membersihkan lantai marmer dingin, merapikan koleksi jam tangan mewah Darus, mencuci pakaian sutiah yang beraroma parfum mahal. Lina bekerja dengan hati-hati, menjaga jarak. Ia harus mempertahankan pekerjaan ini demi uang sekolah Sesa. Komunikasi dengan Darus hanya sebatas perintah kerja. Namun, ada yang berubah. Darus mulai sering sengaja meninggalkan dompet atau ponsel di meja dapur, memaksanya untuk berinteraksi. Suatu sore, saat Lina sedang menyiram tanaman di teras, Darus keluar dengan kaos polo dan celana pendek. "Capek, Lin?" tanya Darus, berhenti tepat di samping Lina. "Tidak, Tuan. Sudah biasa," jawab Lina, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Kamu beda dari yang lain, Lin. Wajahmu seperti air di gurun. Segar," katanya, suaranya merendah. Lina hanya tersenyum tipis, memaksakan diri untuk fokus pada daun-daun hijau. "Terima kasih, Tuan. Kamu janda, kan?" Pertanyaan itu menusuk. Lina terdiam sejenak. "Iya, Tuan." "Kenapa? Kamu terlalu cantik untuk sendiri." Darus maju semakin sempit, semakin menipiskan jarak. Aroma parfum mahal menguar. "Ekonomi, Tuan. Kami tidak sanggup," jawab Lina, suaranya hampir berbisik. Ia memegang selang udara, berusaha keras agar tangannya tidak bergetar. Darus menghela nafas panjang, seolah memahami beban itu. "Hidup memang kejam, tapi kamu di sini sekarang. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja." Ia menamparkan bahu Lina. Sentuhannya singkat, tapi meninggalkan sensasi panas yang tidak nyaman. Lina tahu, Darus sedang menguji batas. Dan ia, wanita yang sudah lama mati rasa karena kesepian dan perjuangan, merasa ada sesuatu yang mulai bergerak dalam dirinya. Musim setengah tiba. Sutiah mengumumkan akan berangkat ke Eropa selama 2 bulan untuk urusan bisnis besar. Suasana rumah langsung terasa berbeda. Darus menjadi lebih santai, sering bekerja dari rumah, dan berkeliaran di area pribadi. "Lina, tolong buatkan kopi." "Seperti biasa. Tidak usah terlalu manis, ya," pinta Darus di suatu pagi. Matanya tidak fokus pada laptopnya, tapi pada gerak-gerik Lina di dapur. "Baik, Tuan." Saat Lina menyajikan kopi, Darus menahan tangannya. "Tanganmu halus, tidak seperti tangan orang desa yang biasa bekerja keras." "Saya hanya menyiram, Tuan." "Tidak mencangkul lagi," jawab Lina sambil menarik tangannya perlahan. "Duduklah sebentar. Temani aku," pinta Darus, menunjuk sofa di ruang kerja. Lina ragu. "Maaf Tuan, pekerjaan masih banyak." "Pekerjaan bisa menunggu. Aku kesepian, Lin. Sangat kesepian." Sutiah terlalu sibuk dengan dunia luarnya. Dia lupa bahwa rumah ini juga membutuhkan kehangatan. Pengakuan itu, entah tulus atau hanya taktik, menyentuh titik lemah Lina. Ia sendiri telah lama hidup dalam kesunyian yang sama. Ia duduk, menjaga jarak, punggung tegap. "Tuan tidak seharusnya berkata begitu," ujar Lina pelan. "Kenapa tidak? Kamu tidak mengerti rasanya ditinggalkan. Kamu juga ditinggalkan, kan?" Darus berdiri, berjalan mendekati Lina. "Saya janda karena ekonomi, Tuan. Bukan karena suami saya sibuk," balas Lina, berusaha mempertahankan kehormatannya. Darus tertawa kecil, suara tawa yang mengandung kepahitan. "Bedanya apa? Sama-sama ditinggalkan. Sama-sama butuh." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi matanya berbicara. Mata itu adalah campuran antara hasrat dan kebutuhan. Malam itu, Lina tidak bisa tidur. Ucapan Darus terus terngiang, sama-sama butuh, ia rindu sentuhan, rindu perasaan dicintai, dirindukan. Bukan uang, bukan kemewahan, tapi kehangatan. Kehangatan yang telah lama tertahan oleh kerasnya hidup. Dia tahu ini berbahaya.
Ini adalah api. Tapi bukankah dia sudah kehilangan segalanya? Apalagi yang bisa ia hilangkan selain pekerjaan dan harga dirinya? Seminggu setelah kepergian Sutiah, Darus mengadakan makan malam dengan beberapa rekan bisnis. Lina diminta melayani. Darus minum cukup banyak. Setelah tamu-tamu pulang, sekitar pukul 1 dini hari, Lina sedang membersihkan sisa gelas-gelas anggur di ruang tengah. Tiba-tiba, Darus muncul dari kamarnya, hanya mengenakan jubah mandi sutra. "Lin, belum tidur?" tanyanya, suaranya serak. "Belum, Tuan. Masih membereskan ini." Darus berjalan pelan, langkahnya sedikit goyah, menuju dapur. Ia mengambil segelas air dingin. Lina mencoba menghindar, kembali ke ruang tengah. "Tunggu, Lin," panggilnya. Lina berhenti. Jantungnya berdebar kencang, pukulan mukul pinggangnya seperti genderang perang. "Aku tidak bisa tidur," kata Darus sambil mendekati Lina dari belakang. Lina menahan napas. Ia mencium bau alkohol, parfum, dan sesuatu yang lebih mendesak, kesepian yang sama dengan yang ia rasakan. "Tuan harus tidur. Besok ada rapat," kata Lina, sepertinya nyaris hilang. Darus meletakkan tangannya di bahu Lina. Sentuhan kali ini berbeda. Tidak lagi kasual, tapi penuh maksud. "Aku tidak butuh rapat, Lin. Aku butuh kamu." "Tuan, tolong, jangan begini. Saya harus bekerja." Lina mencoba menjauh, namun Darus menegakkan tubuhnya dengan lembut. "Ses." Darus menyentuh bibir Lina dengan jarinya. "Jangan takut, aku tahu kamu juga merasakannya. Menatapmu, sudah memberitahuku sejak lama. Saya hanya kasihan pada Tuan." Lina berusaha berbohong. Darus menggeleng, mendekati wajahnya. "Jangan bohongi dirimu. Kita sama-sama sepi di rumah sebesar ini." Kata-kata itu meruntuhkan perlindungan Lina yang rapuh. Perasaan rindu akan sentuhan yang normal, rindu akan kehangatan seorang pria, meluap-luap. Ia sudah lama sekali kesepian. 8 tahun tanpa sentuhan, 8 tahun hanya berjuang. Darus menyentuh pipi Lina, mengusapnya lembut. "Izinkan aku menghilangkan sepi kita, malam ini saja." Lina menutup mata. Ia membiarkan, ia menyerah. Bukan karena ia mencintai Darus, bukan juga karena ia ingin hartanya, melainkan karena ia terlalu lelah melawan kerinduan batinnya sendiri. Kesempatan ini adalah pengungsi, dan ia mengambilnya. "Maafkan aku, Tuhan," bisik Lina, sebelum Darus menciumnya. Hal terlarang pun terjadi. Di rumah elit yang diselimuti kesunyian, di kasur mewah tempat Sutiah biasa tidur. Lina, sang janda desa yang cantik, jatuh ke pelukan suaminya, Darus. Setelah malam pertama itu, semuanya berubah. Hubungan terlarang itu tidak berhenti di sana. Justru, hal itu menjadi rahasia dosis bagi Darus dan Lina. Awalnya, Lina merasa jijik dengan dirinya sendiri, bagaimana aku bisa melakukan ini? Aku pelacur. Namun, sensasi fisik dan emosional yang ia dapatkan, perhatian, kehangatan, pengakuan yang ia masih inginkan, lebih kuat dari rasa bersalahnya. Darus memperlakukannya seperti seorang ratu di kamar tidur, bukan sebagai pembantu. Ini adalah pengungsi, sebuah pulau kecil di tengah badai kehidupan. "Kamu candu, Lin," Darus berbisik suatu sore di ruang kerja, saat Lina sedang membersihkan vas. "Tuan seharusnya tidak berkata begitu," jawab Lina, wajahnya merah. "Kenapa? Sutiah di sana senang-senang, aku di sini berhak bahagia juga. Dan kebahagiaanku ada di sini." Darus menunjuk ke arah Lina. "Aku ketagihan, Tuan." Akhirnya, Lina mengakui pada dirinya sendiri, dan juga pada Darus. Bukan uang yang ia kejar, setidaknya bukan hanya itu. Uang Darus memang menjamin sekolah Sesa lancar, namun sentuhan Darus menjamin jiwa tetap hidup. Mereka membuat jadwal rahasia. Saat Darus bilang ada pertemuan malam,
atau saat dia bilang ada acara golf pagi-pagi sekali, itu adalah kode mereka. Biasanya, ini terjadi saat Sutiah sudah pasti tidur atau saat ia tidak ada di rumah. Ingat, Lin, jangan pernah meninggalkan jejak, Darus mengancam, wajahnya serius. Sutiah itu cerdas wanita, dan dia pencemburu. Lina mengangguk. Ia menjadi sangat teliti. Mencucinya sendiri, menyemprotkan pewangi yang sama dengan yang Sutiah gunakan, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Ia seperti mata-mata di medan perangnya sendiri. 2 bulan berlalu, dan Sutiah dijadwalkan kembali dalam seminggu. Ketegangan di antara Darus dan Lina puncak. Mereka tahu, waktu mereka akan habis. Sayangnya, mereka sedang terperangkap dalam pelukan di kamar Darus saat ponsel Darus berdering. Tertera nama Sutiah. Darus dengan cepat mengambilnya. "Halo, sayang, kau di mana?" Lina membeku di tempatnya. Ia mendengar Sutiah berbicara dengan nada terkejut dari seberang telepon. "Aku di Jakarta, Darus. Aku sudah di mobil menuju rumah. Ada masalah teknis, aku harus pulang duluan." Wajah Darus seketika pucat pasi. "Apa? Kenapa tidak bilang? Kenapa tiba-tiba?" "Aku kaget. Kenapa kamu terdengar cemas?" balas Sutiah, suaranya agak mencurigakan. Darus menatap Lina dengan mata panik. Tidak cemas. Aku hanya terkejut bahagia. Cepatlah pulang." Darus menutup telepon. "Lina, cepat. Sutiah sampai dalam 15 menit. Cepat." Lina bergerak kilat. Ia menarik bajunya, merapikan rambut yang berantakan, dan berlari menuju kamar mandi Darus. Ia mencuci wajahnya, menyemprotkan parfumnya sendiri, parfum murah yang baunya sama sekali berbeda dengan parfum Sutiah, lalu segera berpura-pura keluar melalui pintu samping kamar, menuju ruang kerja. Ia harus terlihat sedang membersihkan. Lina mencapai ruang tengah tepat saat gerbang elektronik berdecit terbuka. Ia mengambil kemoceng dan mulai mengelap bingkai foto keluarga Darus dan Sutiah. Jantungnya berdebar seperti ingin copot. Sutiah masuk, matanya yang tajam menyapu setiap sudut rumah. Ia melihat Lina sedang membersihkan. "Lina, kenapa mukamu berkeringat?" tanya Sutiah, suaranya dingin. "Selamat datang kembali, Bu. Saya tadi sedang mengepel di lantai atas, lalu buru-buru turun karena mendengar mobil, Bu." "Saya senang Ibu pulang," jawab Lina, berusaha senormal mungkin. Sutiah membukakan mata. Dia mencium bau yang aneh. Bukan bau parfum Darus, bukan parfumnya sendiri, dan bukan juga parfum Lina. "Kenapa kamar ini bau daun mint?" tanya Sutiah, curiga. Lina ingat, tadi pagi Darus meyakinkan permen mint yang Lina bawa dari desa. Dan ia sempat menyentuh bingkai foto ini setelah itu. "Itu pewangi udara yang baru, Bu. Aroma mint dan laut. Saya coba pasang hari ini," jawab Lina berbohong, menunjuk ke arah sudut ruangan. Sutiah mengendus-endus. "Pewangi udara. Sejak kapan aku suka bau daun mint? Buang itu. Aku tidak suka." Nyaris, Lina menahan napas lega. Ia berhasil lolos. Sutiah terlalu lelah dan terganggu dengan bau daun mint itu sampai lupa pada awalnya. Lolosnya Lina dari Sutiah mempertegas satu hal, ia hidup di atas kawat tipis. Tapi, rasa takut itu bercampur dengan adrenalin. Hubungan mereka menjadi lebih berani, lebih sembunyi-sembunyi, dan kemudian lebih indah. Darus sekarang sering memberi uang, bukan secara terang-terangan sebagai bayaran, tapi sebagai hadiah atau bantuan untuk Sesa. "Ini, Lin, belikan tas baru untuk Sesa. Dia sudah mau SMA kan?" kata Darus, memberikan amplop tebal berisi jutaan rupiah. Lina mengambilnya. Sekarang, motivasinya benar-benar campur aduk. Ia masih sangat membutuhkan uang itu. Sesa sudah mau masuk SMA, dan biaya sekolahnya tentu jauh lebih besar. Cinta dan kesepian telah membawanya ke sini,
tetapi uang kini menjadi jangkar yang mengikatnya untuk tetap tinggal. Saya berterima kasih, Tuan, ujar Lina sambil menunduk. Darus menyentuh dagunya, mengangkat wajah Lina. Jangan berterima kasih, cukup senyum. Aku suka senyummu. Lina tersenyum. Senyum itu terasa pahit. Ia tahu, ia telah menjual dirinya, bukan dengan nilai berlian tertinggi, tapi untuk kebutuhan hidup anaknya dan untuk kehangatan yang telah lama ia rindukan. 8 tahun telah berlalu. Sesa kini sudah duduk di bangku SMA, bersekolah di salah satu sekolah swasta terbaik di kota. Kehidupan hidup dan pendidikannya ditanggung penuh secara tidak langsung oleh Darus, si Tuan Bahlul. Lina masih bekerja di rumah itu. Sutiah dan Darus, mereka tetap menikah, tetapi hidup mereka berjalan sejajar, tidak menyatu. Sutiah semakin kaya dan semakin sibuk. Darus semakin tua, tapi gairahnya pada Lina tak pernah padam. Lina tidak lagi cantik dulu tentu saja. Ia sekarang menginjak usia 33 tetapi ia telah menjadi lebih matang, lebih cerdik, dan lebih berlatih dalam menjaga rahasia. Ia telah beradaptasi dengan statusnya sebagai simpanan di bawah atap yang sama dengan istri sah. Darus, bernyanyi Tuan Bahlul, entah bodoh atau terlalu percaya diri. Ia mengira Sutiah tidak tahu apa-apa, padahal Sutiah sudah lama berkerumun tanpa beres. Tetapi ia terlalu sibuk mengurus rumah tangganya. Ia membiarkan Darus bermain-main, selama status sosial dan rekening banknya tidak terganggu. Lina yakin, Sutiah tahu, tapi memilih tutup mata. Itulah mengapa Darus pantas disebut Bahlul, ia merasa aman padahal berada dalam bahaya yang disengaja. Lina, malam ini Sutiah ada acara amal. Aku akan pulang jam 10. Pastikan ada makan malam untukku, Darus mengirim pesan singkat. Kode, kamar utama. Lina mengetik balasan, siap, Tuan. Ia sudah terbiasa. Ia tahu, ini salah, tapi ia sudah terlanjur nyaman. Kesepiannya sudah terisi. Ia mendapatkan uang untuk Sesa, ia mendapatkan kehangatan untuk dirinya sendiri. Suatu akhir pekan, Sesa datang menginap di kamar kos sederhana Lina di belakang kompleks perumahan. Sesa sudah besar, gadis cerdas, kritis, dan mulai memperhatikan detail. Bu, kata Sesa sambil melihat tas bermerek Lina yang baru dibelinya hadiah dari Darus. Ini tas ibu. Bukannya ibu bilang gaji PRT tidak besar. Kenapa ibu bisa membeli tas yang bermerek ini? Jantung Lina mencelos. Ini tas bekas dari teman ibu di tempat kerja. Dia sudah bosan, jadi ibu beli murah, nak. Sesa membukakan mata. Tapi, Bu, parfum ibu juga beda. Baunya mahal. Dan kenapa ibu selalu pulang larut malam, padahal ibu kerja di dalam rumah? Lina memeluk anaknya erat-erat. Sesa, nak, ibu melakukan semua ini untuk kamu. Untuk sekolahmu. Untuk masa depanmu. Ibu bekerja keras, dan terkadang, ibu mendapat bonus dari Tuan Darus karena ibu rajin. Tuan Darus, Tuan yang mana? Tanya Sesa. Ya, Tuan pemilik rumah itu. Dia baik, nak. Dia menghargai kerja keras ibu, jawab Lina, mencoba tersenyum berjanji. Sesa diam, tapi munculnya tidak percaya. Lina tahu, dia harus lebih hati-hati. Kehidupan gandanya kini tidak hanya mengancam persahabatan, tetapi juga hubungan dengan satu-satunya harta yang ia miliki, putri. Malam itu, Darus dan Lina berada di kamar utama. Mereka sedang tenggelam dalam kebersamaan mereka, ketika Lina mendengar suara mobil yang familiar. Tuan, itu mobil Ibu Sutiah, bisik Lina, panik. Tidak mungkin. Dia bilang sampai jam 1 malam. Darus juga panik, wajahnya pucat. Pintu gerbang. Cepat, Tuan. Lina bergerak refleks. Ia mengambil pakaiannya yang disebarkan di lantai, menyemprotkan pengharum ruangan, dan berlari ke pintu samping kamar yang terhubung ke gudang. Darus segera berbaring di kasur, pura-pura tidur, mengenakan piyama, dan menyelamatkan dirinya.
Sutiah masuk, wajahnya keras. Ia melihat Darus sudah tidur. Ia berjalan ke kamar mandi. Lina mendengar suara air mengalir. Ia bersembunyi di balik tumpukan kotak di gudang, napasnya berburu. Tiba-tiba, Sutiah kembali. Ia berdiri di depan kamar Darus. Darus, panggilnya keras. Darus terbangun, pura-pura kaget. Ada apa, sayang? Kamu sudah pulang. Sutiah menatap tajam ke arah lemari pakaian. Ia mengambil sebuah sapu tangan kecil, berwarna ungu, yang bukan miliknya. Darus, ini apa? Ini bukan milikku, tanya Sutiah. Suaranya sangat tenang, justru ini yang paling menakutkan. Darus menelan ludah. Sapu tangan. Entahlah, mungkinkah Lina yang menjatuhkannya saat membersihkan. Sutiah berjalan perlahan menuju pintu yang menuju gudang. Lina tahu, ia tamat. Lina, panggil Sutiah, suaranya naik 1 oktav. Lina harus keluar. Jika ia bersembunyi, itu konfirmasi. Lina membuka pintu gudang, tampil dengan wajah tidak bersalah, membawa kain pel. Ya, Bu, ada yang bisa aku bantu? Sutiah menatapnya, lalu menatap sapu tangan ungu di tangannya. Sapu tangan itu milik Lina, kado dari Sesa. Ini, Sutiah melemparkan sapu tangan itu ke kaki Lina. Ini milikmu, kan? Tadi saya sedang membersihkan lemari Bapak, dan saya lupa sapu tangan saya jatuh ke lantai, jawab Lina sambil mengambil sapu tangan itu. Sutiah tidak bereaksi. Ia hanya menatap Lina dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu beralih ke Darus. Darus, kata Sutiah, suaranya sedingin es. Kau tahu, aku lelah. Sangat lelah. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia pergi dari kamar itu, menuju kamar tamu. Lina dan Darus saling memandang. Mereka lolos. Tapi kali ini, mereka berdua tahu, Sutiah tahu. Dia hanya menunggu waktu dan alasan yang tepat. Lina kini kembali ke dalam ruangan. Ia menatap sapu tangan ungu itu. Ia tidak akan berhenti. Ia sudah terlalu jauh. Demi Sesa yang kini sudah SMA, dan demi dirinya yang sudah terlalu lama kesepian. Ia akan terus bekerja untuk Darus, si Tuan Bahlul, sampai Sutiah benar-benar berhasil keluar. Selama Sutiah memilih untuk tetap sibuk dan Darus tetap menjadi Bahlul yang serakah, Lina akan tetap bertahan, menjaga rahasia yang paling berbahaya di rumah elit itu.